Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita ada di minggu yang baru, di dalam hari yang baru. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan Yesus baik, berarti Dia akan memberikan apa yang baik buat setiap anak-anaknya. Sekalipun kita belum mengerti, sekalipun doa-doa yang kita doakan belum dijawab sampai hari ini, tapi itu yang terbaik buat saudara dan saya, karena Dia Bapa yang baik, daripadanya datang setiap pemberian yang baik. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, kita rindu, karena kita mengerti Bapa kita adalah Bapa yang baik. Kita selalu dekat dengan Dia. Kita rindu apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia firmankan, itu yang kita taruh dalam hati dan hidup kita. Sehingga akhirnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, betul dalam masalah kita, dalam pergumulan kita, kita masih berjuang, tapi Dia tetap Bapa yang baik, yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan sukacita, dan memberikan jalan keluar buat setiap anak-anaknya. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kembali saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo renungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita dikuatkan. Melalui firman Tuhan kita diingatkan akan janji-janjinya. Melalui firman Tuhan kita mendapatkan pengharapan yang baru. Dan melalui firman Tuhan ada kekuatan setiap hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu kita juga menjadi berkat buat setiap teman-teman kita, keluarga, saudara, kenalan kita, melalui akun-akun sosial media kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga renungan ini tidak hanya berhenti di kita, tapi boleh dinikmati oleh anak-anak Tuhan lainnya, boleh dinikmati oleh kenalan-kenalan kita. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mendapatkan pengharapan. Jujur, kalau kita mau jujur hari-hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan tergoncang imannya, ya kan? Oleh karena pandemik ini, oleh karena COVID ini. Tapi dengar baik, firman Tuhan adalah kabar sukacita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan yang memberikan kita hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan sukacita. Karena itu bagikan setiap firman Tuhan yang kita dengar dan kita merasa diri kita diberkati, berarti itu juga pasti akan menjadi berkat buat orang lain. Bagikan di grup-grup WhatsApp, di sosial media kita, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, dalam minggu yang baru ini. Kami bersyukur karena hari ini kami percaya ada berkat firman Tuhan yang akan kami dapat. Kami buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami dengan pengurapan, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 23 ayat 42 dan 43, di dalam peristiwa penyalipan Tuhan Yesus, ada dua penjahat, ya kan, dua orang jahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus pada saat itu di kanan dan di kirinya. Nah, apa yang terjadi pada saat itu, yang inilah kita akan pelajari hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai bahan perenungan kita di hari ini dalam Lukas 23 ayat 42 dan 43. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, siapa berkata? Salah satu orang penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus. Dia bilang begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara dikasih dalam Tuhan, selama kehidupan orang ini, dia berbuat jahat sampai akhirnya dapat penghukuman. Apa dia hukum, saudaraku? Dia dihukum untuk disalib. Ya kan, saudara dikasih dalam Tuhan. Lalu ketika dia disalib bersama-sama dengan Yesus. Dan ada lagi disalib juga bersama-sama dengan dia, temannya, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi Yesus ada di tengah-tengahnya. Dia bilang sama Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Di akhir hidup dari orang jahat ini, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Di akhir hidup orang jahat ini, dia mengakui bahwa inilah anak Allah yang hidup. Lalu apa yang Yesus katakan kepadanya? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang saya bilang, pengampunan dosa itu ada dalam tangan Yesus. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu? Kita mungkin bisa menyembunyikan dosa-dosa kita. Kita mungkin bisa menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap sesama kita.
Tapi izinkan saya mengingatkan hari ini sebagai firman Tuhan yang juga mengingatkan kita bahwa di dalam Yesus segala sesuatu terbuka. Dan di dalam Yesus ada pengampunan, saudara dikasih dalam Tuhan. Hanya sekarang maukah kita meminta ampun kepada Tuhan? Maukah kita meminta belas kasihan Tuhan? Kita gak bisa menyelamatkan diri kita dengan amal ibadah kita. Kita gak bisa menyelamatkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Gak ada yang bisa, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita perlu juru selamat. Dan Yesuslah bilang begini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri mengatakan. Amin, saudara. Nah, akhirnya kita mengerti bahwa di dalam Yesus ada pengampunan, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kepastian hidup kekal di sorga. Haleluya, kita bangga memiliki Yesus. Karena itu jangan pernah pergi meninggalkan Yesus oleh karena apapun yang sifatnya sementara di dunia ini, saudara. Aduh, saya gak habis pikir kalau ada orang-orang muda meninggalkan Yesus cuma karena pasangan hidup. Habis pasangan hidup saya ganteng pendeta. Habis pasangan hidup saya cantik. Habis gimana ya pendeta, aduh dia kalau ngomong lembut sekali pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup berapa lama di muka bumi ini? Kita mau pergi meninggalkan Yesus cuma buat hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini. Banyak ruginya kalau kita pergi meninggalkan Yesus. Di dalam Yesus ada pengampunan, di dalam Yesus ada kepastian, keselamatan. Di dalam Yesus, Yesus sendiri bilang, aku akan pergi kepada Bapa untuk memberikan kepadamu penolong. Supaya apa? Supaya kita disertai sampai selama-lamanya. Dia juga menyediakan tempat buat kita. Dan karena kematian Yesus, nama saudara dan saya terdaftar di sorga. Amin. Menjadi jelas sudah dikasih dalam Tuhan. Di dalam Yesus ada pengampunan. Efesus pasal 2 ayat 13 dan ayat 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Yesuslah, dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Lihat sudah dikasih dalam Tuhan. Di dalam Yesus, oleh darah Yesus kita dipersatukan dengan Bapa. Di dalam Yesus telah dirubuhkan tembok perseteruan antara manusia dengan Allah. Yesuslah jalan itu. Datang melalui Dia, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti hari ini. Bahkan orang yang jahat sampai akhir hidupnya, tapi karena dia mengerti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan dia mau berbalik, dia tetap diampuni. Lalu saudara mungkin bilang, oh pendeta kalau gitu saya buat jahat aja dulu, nanti kalau saya udah mau mati baru saya datang sama Yesus. Saya mau tanya, kita tahu gak waktu mati kita kapan? Iya kan? Kalau penjahat yang disalib tahu-tahu hari itu dia akan mati. Dia buru-buru minta ampun, dia buru-buru datang sama Yesus. Lah kalau kita, apalagi pandemi COVID ini kita gak pernah tahu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita dengar kabar kemarin ada orang sehat tiba-tiba besoknya udah mati. Iya kan? Jadi izinkan saya mengingatkan sebelum kita terlambat, mintalah pengampunan terhadap dosamu kepada Yesus. Sehingga akhirnya kita menerima pengampunan karena Yesus, Dia yang mampu sanggup mengampuni setiap dosa-dosa manusia. Amin. Barang siapa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui mulutnya, melalui mulutnya percaya dalam hatinya, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Sederhana. Engkau percaya dalam hatimu, engkau perkatakan lewat mulutmu bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau percaya dalam hatimu bahwa Dia diutus Allah untuk membangkitkan setiap kita yang mati pada akhir zaman untuk memiliki hidup yang kekal, maka Dia akan menyelamatkanmu. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita datang sama Yesus untuk meminta pengampunan sebelum terlambat, saudara? Sebelum terlambat. Penjahat ini tahu betul waktunya. Sebelum dia terlambat, dia bilang, Yesus ingatlah akan aku. Ketika apa? Apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus memberikan kepastian hari ini juga, bos. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dengan kata lain jelas, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat dia mati, dia ada bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Itu yang menjadi kepastian iman percaya kita, sehingga kapanpun kita dijemput untuk pulang kembali ke surga,
kita siap. Amin. Jangan takut terhadap kematian, karena kita tahu setelah kematian kita akan bersama-sama dengan Yesus. Berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan, karena mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Oh, haleluya. Mari saudara, saya mengajak setiap kita. Ayo, kalau kita yang hari-hari ini keras kepala, tegar tengkuk, gak mau mengakui dosa-dosa kita, saya berdoa buat saudara, biar saudara dijamah Tuhan. Saudara dijamah Tuhan, saudara dilawat Tuhan, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara akan lihat hidup saudara berubah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur karena kami dibekali oleh firman Tuhan yang menguatkan kami bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya dalam Yesus ada pengampunan. Engkaulah yang merubuhkan tembok perseteruan antara manusia dengan Allah. Sehingga dengan keberadaanmu, dengan kematian Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang menyelamatkan hidup kami. Sehingga akhirnya kami mengerti hidup kami ada dalam kepastian yang hidup dalam pengampunan bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka mau menerima pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Sebab Yesus mengampuni. Sekarang bagian kami untuk datang membereskan dosa-dosa kami, pelanggaran kami di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman mereka dalam mereka menghadapi hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Dan hanya di dalam Yesus tentunya engkau menerima keselamatan dan hidup kekal di sorga. Tuhan Yesus memberkati.